yang melampaui kewenangan sebagai penyidik, dan kami sangat keberatan karena itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Saya tersinggung, merasa kehormatan saya dirampas padahal saya belum tentu bersalah. Jadi bukan saya ini buronan dan saya juga bukan orang yang sudah terdakwa. Barang bukti apa yang diserahkan di propam? Saya menyerahkan video kekerasan saat mereka melakukan penangkapan di rumah saya. Ya. Yang tidak sesuai prosedur itu yang seperti apa, Pak? Jadi tidak sesuai prosedur. Gini, saya juga ingin membantah bahwa pernyataan daripada Pak Kabid Humas Polda Jatim yang mengatakan bahwa kami ini tidak kooperatif. Saya ingin menunjukkan bahwa bukti kami ini kooperatif. Pada waktu panggilan pertama, ya, panggilan pertama itu tentang adanya pelimpahan tahap 2. Ini yang terima ini adalah kami, ya, bahwa ini kami datang secara patuh untuk meminta pending, ditunda karena kami masih fokus menghadapi perkara lain. Nah, tentu sudah tidak bisa lagi dikatakan kami tidak kooperatif. Ini sudah ada ini, Pak. Pasangan suami istri yang viral di media sosial karena dijemput paksa oleh beberapa petugas dari Satreskrim Polresta Sidoarjo, belakangan ini diketahui bernama Guntual Laremba dan Tuti Rahayu. Kedua pasutri yang berprofesi sebagai advokat itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi sejak tahun 2019 lalu. Tersangka dikenakan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto pasal 310 KUHP junto pasal 311 KUHP dan atau pasal 207 KUHP dan atau pasal 316 KUHP junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP pada tanggal 6 Februari 2020. Polisi telah memanggil Guntual Laremba dan istrinya Tuti Rahayu untuk menghadap ke Polresta Sidoarjo guna proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Tim kuasa hukum tersangka, M. Mahfud SHMH, menanggapi pemanggilan kliennya dan berkirim surat kepada penyidik bahwa mohon pemanggilan kliennya ditunda karena kliennya sedang menghadapi masalah hukum di PN Sidoarjo. Pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 sekira pukul 7 pagi, sejumlah petugas dari Polresta Sidoarjo mendatangi rumah Guntual Laremba di Kebraon Karangpilang, Surabaya untuk melakukan penangkapan. Inilah kronologi detik-detik penangkapan yang menjadi viral di media sosial. Kapan itu suratnya, Pak? Pemerintahnya kapan? Sudah, Pak. Enggak, sudah kapan? Saya tanya dulu, Pak. Bapak tanya, Bapak kan kirim, kan kalau kita kirim, ini kan pada waktu itu pelimpahan tahap 2. Iya. Ya kan? Iya. Kemudian dikirim, Iya. kemudian kita suruh orang kita datang ke sana. Iya. Lalu kita sampai sekarang tidak ada pemberitahuan selanjutnya. Terakhir itu. Enggak, jadi untuk panggilan kedua sudah kami kirimkan juga. Lah saya belum terima. Saya belum terima. Siapa? Ya silakan. Dikirimkan. Ya, Bapak bilang nggak terima nggak apa-apa. Bapak sudah ada. Loh, siapa yang terima? Mana barang buktinya? Bapak. Setelah polisi menerangkan bahwa atas kedatangannya dalam rangka menjalankan tugas dan membawa surat perintah penangkapan dari Polresta Sidoarjo, otomatis Guntual Laremba dan istrinya spontan menolak terhadap penangkapan atas dirinya. Karena selama ini pasangan suami istri tersebut sangat kooperatif dalam menghadapi perkara yang dihadapinya dan mengaku belum pernah menerima surat pemanggilan yang kedua dari polisi. Sehingga dalam hal tersebut terjadi perdebatan sengit antara Guntual dan keluarga yang menolak untuk ditangkap, dan terjadilah pemaksaan yang berujung saling tarik-menerik hingga terjadi keributan di rumah tersebut. Ya toh salah kita lakukan. Karena kenapa? Kita setiap kali ada panggilan kita nggak tahu kita Ya, ada proses. semua aja. Kita nggak ngapa-ngapa. Gini loh Pak. Gini, Pak. Ayo ikut. Kenapa sih kau? Kamu kan di penjara. Hei, yang di penjara siapa? Tahu nggak di perkaranya apa? Nah, Ini iya. pakai karangan.
Kamu jangan menghalangi petugas kamu. Saya bapak saya. Ini seperti itu. Terus yang, terus yang. Setelah dibawa ke Polresta Sidoarjo, Guntual beserta istrinya langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk pelimpahan perkaranya yang telah dinyatakan lengkap P21 tahap 2. Namun Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam perkara Guntual dan istrinya Tuti Rahayu tidak melakukan penahanan dan langsung dipulangkan. Dalam keterangannya kepada media, Guntual menyatakan bahwa perbuatan penyidik sangat arogan dan tidak profesional, serta tidak mengindahkan Perkap nomor 8 tahun 2009, bahkan tidak mengindahkan protokol kesehatan saat masa pandemi COVID-19. Ketentuan berperilaku, Code of Conduct, adalah pedoman berperilaku bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, agar sesuai dengan ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberlakukan oleh kesatuannya. Kemudian perkara itu laporan dari pengadilan, ketua pengadilan, diproses sampai jadi akhirnya P21. Dilimpah tahap 2, kami dikirim surat pelimpahan tahap 2. Karena pada waktu itu kami masih sedang fokus menangani perkara atau menghadapi perkara Sisipnas, kami minta ditangguhkan. Nah, itu pun kami pada waktu panggilan pertama, kami datang dengan ini buktinya. Nah, ini sekaligus menjawab yang namanya apa? Klarifikasi dari Kasat Reskrim Sidoarjo yang mengatakan bahwa kami tidak kooperatif. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021, Guntual Laremba mengadakan jumpa pers di kantornya Jalan Ketampon, Surabaya, bahwa dirinya akan datang ke Mapolda Jatim melaporkan ke Divisi Propam terkait perlakuan kekerasan oleh penyidik Polres Sidoarjo. Lakukan upaya laporan ke Propam Polda, mudah-mudahan Polda ini bisa objektif, karena laporan kami saya sudah pernah melapor tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti terhadap perkara ini. Jadi saya juga hari ini hanya ingin mengadu, syukur-syukur udah ada malaikat di sana yang bisa membantu, ada polisi yang berhati baik atau propam yang berjiwa mulia yang bisa memproses perkara ini secara objektif, karena kemarin telah dilakukan penangkapan yang menyalahi hukum dan melakukan dan kekerasan, sehingga kami akan melakukan apapun, kemanapun kami akan berjuang. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, berpendapat bahwa sebenarnya ini kasus pencemaran nama baik. Kalau dia patuh gak ada masalah karena perkaranya kan sudah selesai. Tinggal pelimpahan tahap 2, ucap Gatot. Sudah tahap 2 penyerahannya. Penangkapan seperti itu sudah sesuai prosedur. Ya, kalau sebetulnya kalau dia patuh, ini kan hanya kasus pencemaran nama baik. Jadi kalau dia patuh aja datang, nggak ada masalah gitu, menurut saya. Ini kan cuma alasannya yang bersangkutan karena ini pandemi lah apa, namanya hukum kan tetap berjalan seperti biasa, aturan hukum. Kasus tetap berjalan dan ini kasusnya sudah selesai, bukan berjalan, kasusnya sudah selesai dan sudah dilimpahkan tahap 2 ke Kejaksaan. Jadi sekarang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Guntual bersama istri keluar dari gedung Direskrim Polda Jatim, turun dari lantai 3 Divisi Propam, langsung melakukan jumpa pers bersama awak media yang telah menunggu di halaman Mapolda. Toh ini kan sudah P21. Kalau dia menanyakan baik-baik kan bagus. Tetapi kalau dengan adanya penangkapan, ini yang mungkin saya klarifikasi, mohon kiranya saya sangat mencintai kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi saya tidak melawan institusi, karena tidak semua polisi itu bermental yang tidak baik. Tetapi ini hanya oknum. Nah, sehingga tadi saya kaget ada statement dari Kabid Humas yang mengatakan bahwa kami tidak kooperatif dan kami beralasan COVID. Tidak ada alasan, justru kami senang dengan perkara ini supaya cepat dilimpah. Kenapa saya katakan begitu? Buktinya tadi Pak Guntual mengatakan bahwa ada jawaban kami dan sudah ditandatangani Saudara Hafid terkait penundaan, alasannya karena masih ada putusan yang belum inkrah, karena masih ada hubungan hukumnya terhadap perkara ini. Nah, tentunya kami menunggulah.
Kalau 7 Juli 2020 sudah 6 bulan lebih, Pak. Harusnya kan ada komunikasi karena ini sudah P21, ranahnya kejaksaan. Lah, kalau seperti ini dia, kalau menunjukkan hanya penangkapan, asumsi masyarakat seolah saya ini sudah ditahan dan melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Nah, ini mungkin yang saya harus katakan kepada petinggi, khususnya pejabat-pejabat kepolisian Republik Indonesia, Polda Jatim. yang saya sayangkan terhadap proses ya penangkapan yang melalui dengan cara premanisme, terlebih dengan kekerasan. Ada 10 orang yang saya percayaan bukan alasan COVID, hukum tetap berjalan, tetapi prokes harus tetap dijalankan. Karena sebagai penegak hukum harus mengerti aturan-aturan prokes. Mendatangi rumah seseorang cukup kalau namanya dia mengatakan ini P21, cukup 2 orang atau 3 orang saja menjelaskan. Tentu kami sebagai warga negara pasti patuh, karena kami pun bukan hanya sebagai warga negara saja, kami pun juga sebagai penggiat hukum sudah pasti tahu taat hukum. Saya pikir kami tadi sudah melapor ke Menteri Propam. Propam, laporannya Kita sudah laporkan. Kita sudah melaporkan. Ya. Laporan kami sebenarnya terhadap perkara ini sudah tahun 2019. Ya. Tapi kita Tahun 2019 sudah melaporkan terhadap Kanit Hafid. Ya. Dan ini sudah diproses tadi katanya. Namun karena sudah terlalu lama, hampir 2 tahun kami melapor, kami menindaklanjutin. Buktinya kami sudah melaporkan 2019 di Propam Polda Jatim 2 tahun, malah justru dilakukan suatu kewenangan yang di luar dari batasnya. Apa? Penangkapan, dan akhirnya saya hari ini melakukan laporan terhadap suatu penangkapan yang tidak melalui prosedural dan adanya suatu kekerasan yang dilakukan penyidik khususnya oknum ya Polres Sidoarjo. Dari Mapolda Jatim, kru yang bertugas, Ahmadi MS melaporkan untuk 86 Channel.